Pertama kenalin dulu, namaku Thalia Roza, sekarang lagi semester 5 Teknologi Listrik Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Mungkin untuk sekarang belum ada yang mau disampaikan, tapi nanti kita lanjutin aja di sesi-sesi pertanyaannya. Oke, oke deh Kak. Nah, yang ceritakan tentang jurusan D3 Teknologi Listrik UGM ini gimana nih Kak? Jadi tuh gini, mungkin dari namanya udah agak awam ya teknologi listrik, karena jujur nama teknologi listrik sendiri tuh baru berubah di tahun 2018. Sebelumnya namanya tuh teknik elektro. Nah, diploma teknologi listrik ini sendiri tuh berada di bawah naungan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, tepatnya di Departemen Teknik Elektro dan Informatika. Dan ya, angkatan aku kan angkatan 2018 itu menjadi angkatan D3 terakhir di UGM. Terus juga kalau bicara tentang jurusanku tuh benar-benar gak jauh-jauh dari hal-hal yang berbau kelistrikan. Kita bakal sering banget dengar arus, tegangan, dan praktikum-praktikum yang menyangkut kelistrikan gitu. Oke, nah ini kan tadi kakak bilang akan jadi apa ya angkatan terakhir di sekolah vokasi. Untuk selanjutnya itu UGM akan meniadakan atau dialihkan semua ke sarjana apa gimana nih kak? Untuk angkatan 2019 sampai saat ini tuh dibuka D4, diploma 4. Jadi itu namanya bukan teknologi listrik lagi, tapi menjadi teknologi rekayasa elektro. Oke, oke, oke. Nah ini nih kak alasan kakak kenapa pilih jurusan teknologi listrik yang dulunya namanya teknik elektro. Uh, Sebenarnya aku sama sekali nggak pernah berpikiran bakal kuliah di jurusan ini karena jauh-jauh hari tuh memang pengennya di jurusan yang lain. Dan aku sempat gap year 1 tahun itu kuliah di jurusan lain dan akhirnya kayak kalau kayak ngasih limit gitu ke diriku sendiri kalau misalnya aku nggak lulus tahun ini berarti aku bakal tetap stay di jurusan aku kuliah sebelumnya. Terus kenapa aku ngambil teknologi listrik? Karena pertama aku dulu waktu SMA suka banget sama fisika, tapi yang waktu kelas 3 yang bahas tentang kelistrikan, menurut aku tuh kayak menarik banget. Terus juga ngambil D3 karena waktu awal-awal di teknologi listrik sendiri itu ada kelas kerjasama bareng PLN. Jadi kalau misalnya nanti kita lulus, kita bisa langsung jadi pegawai PLN gitu. Oke. Nah, untuk ini nih Kak, mata kuliahnya sendiri kan tadi Kakak bilang Kakak tertarik banget sama listrik-listrikan. Untuk mata kuliahnya sendiri, apakah sesuai ekspektasi dari SMA terus masuk ke kuliah? Oh ternyata emang begini cara belajarnya, atau apa nih Kak, ada yang menarik, ada hal yang menarik lainnya gitu di jurusan Kakak? Sebenarnya sesuai ekspektasi sih, pasti bakal bahas listrik terus tapi bagian-bagian yang paling uniknya itu kayak kita ketemu hal-hal baru, misalnya kayak kita harus belajar lagi kayak sistem pembangkit, terus rangkaian listrik, terus ada praktikum yang pokoknya menurut aku paling berkesan semua sih, jadi nggak bisa milih, rata-rata tuh berkesan karena kita punya karena di praktikum ataupun teori ada sisi struggle-nya dan harus survive dengan cara sendiri gitu. Oke, ini Kak menyinggung tentang praktikum bisa sedikit dikasih gambaran gitu ke teman-temannya. Praktikumnya itu seperti apa? Apakah hanya di lab? Apa nanti juga bisa di luar di lapangan gitu atau gimana nih Kak? Untuk saat ini tuh kebanyakan praktikum itu di lab, tapi palingan nanti ketika udah penerapan dari praktikum sendiri baru bisa di lapangan. Kayak kemarin, contohnya ada praktikum instalasi listrik. Itu kita selain belajar instalasi di teori, di praktikum kita juga pasang alatnya. Terus kita juga kayak survei ke tempat-tempat, misalnya rumah baru yang belum dipasang instalasinya. Nah, kita nanti datang ke sana tanyain, Mas, kira-kira kalau misalnya kita bantu untuk instalasinya gimana, kayak gitu, desainnya gimana. Oke, jadi langsung terjun ke lapangannya seperti itu ya Kak ya. Nah ini nih Kak, untuk laporan di lab nih, tadi kan kita ngobrol sama kakak dari biologi, itu per lab beda-beda ya tuntutannya. Kalau di uh, teknologi listrik juga beda-beda apa gimana nih? Ya beda-beda sih, ada yang diketik, ada yang masih tulis tangan, tapi kebanyakan memang tulis tangan masih.
Terus kalau misalnya nanti udah bagian program, bikin program, itu tuh biasanya kita bikin video, apalagi di lagi di musim pandemi ini, kita kebanyakan tugas atau laporan itu dalam bentuk video. Oke. Oke nih Kak. Nah, untuk ini nih Kak, kan kalau di S1 ada tugas akhirnya skripsi. Kalau di D3 teknologi listrik tugas akhirnya itu apa nih Kak? Tugas akhirnya bisa dalam dua bentuk. Itu pertama dalam bentuk laporan magang. Itu berarti kita harus melaksanakan magang selama kurang lebih 5 bulan. Terus nanti dibuat laporannya. Terus yang kedua ada yang namanya tugas akhir yang itu bikin alat di lab kayak. Oke. Ini nih Kak, untuk konsentrasi atau pengelompokan atau peminatan keilmuan nih, itu nanti ada lagi di semester berapa atau ya sudah aja gitu kita masuk, kita akan belajar semuanya gitu. Untuk konsentrasi sendiri di jurusanku itu konsentrasi arus kuat. Tetapi balik lagi kita tetap belajar semuanya, baik itu arus lemah, telekomunikasi ataupun seperti teknik kendali gitu. Jadi tapi nanti yang kayak semester akhir ini 4 atau 5 itu udah fokus di arus kuatnya, kayak buat sistem pembangkit, proteksi dari sistem pembangkit kayak gitu. Oke, berarti di akhir ya Kak ya, di akhir tahun semester 4, semester 5 gitu ya. Nah, untuk jalur masuknya sendiri nih, Kakak dulu masuk jalur apa dan bisa sharing nggak kalau misalnya D3 teknologi listrik ini menerima jalur masuknya lewat mana aja gitu. Kalau dulu aku masuknya lewat UTUL jalur mandiri. Kalau sekarang kalau sekarang itu karena udah D4 ya, jadi UGM buka itu lewat SBM juga, UTUL juga sama PBU. Kalau di tahun aku yang pas baru-baru lulus banget untuk masuk D3 itu kita punya 2 jalur, itu kayak jalur UTUL 1, UTUL 2 kayak gitu. Jadi untuk D3 kita harus langsung ke Jogja, tapi di 2018 D3 bisa langsung di UTUL 1 kayak gitu. Kalau misalnya sekarang udah bisa gabung semua di PBU, SBM ataupun UTUL. Oke, ini nih Kak, apakah ada website yang bisa untuk apa yang adik-adiknya dicek, dilihat perkembangannya, apakah sudah dibuka, apa gimana gitu Kak? Kalau untuk SV itu bisa cek langsung di Instagramnya @sv_UGM sama langsung buka official website dari UGM aja ugm.ac.id. Oke, tuh teman-teman bisa langsung cek ke platform yang tadi Kakak sudah sampaikan biar nggak ketinggalan info gitu ya. Nah, ini nih Kak, untuk tips nih buat maba-maba yang ya istilahnya D4 ya sekarang. D4 Teknologi Listrik UGM. Tipsnya supaya mereka tetap ngerasa kalau mereka nggak salah jurusan, terus mereka juga ngerasa bisa nih lakuin sampai nanti lulus gitu. Gimana nih Kak? Kalau menurut aku manage waktumu dengan baik karena jujur ketika kamu udah bisa manage waktumu dengan baik, kamu pasti bisa tanggung jawab sama apa yang kamu pilih. Misalnya kayak ini, kayak misalnya merasa salah jurusan nih, tapi coba deh enjoy dulu di jurusan yang sekarang kamu punya karena kesempatan karena ada banyak orang loh yang pengen ada di posisimu saat ini kayak gitu. Terus sama satu lagi ketika jadi mahasiswa baru itu banyak banget godaannya baik dari panitia ataupun organisasi. Itu nggak apa-apa, enjoy aja kayak gitu, jalanin aja tapi jangan lupa kalau kamu ada tanggung jawab akademik yang harus dikerjain. Benar. Jangan lupa tanggung jawab akademik ya teman-teman karena itu prioritasnya ketika kuliah. Nah ini nih Kak, prospek kerja untuk ngambil jurusan tentang listrik ini apa aja nih Kak? Sebenarnya prospek kerja dari teknologi listrik itu luas banget karena di zaman sekarang siapa sih yang nggak butuh listrik ya kan. Cuman kalau misalnya mau difokuskan kita bisa ngambil di BUMN, contohnya kayak PLN, di sektor swasta juga bisa, atau jadi akademisi, jadi dosen juga bisa. Ini nih Kak, untuk ada yang belum disampaikan nggak nih Kak tentang jurusannya sendiri? Apakah memang pembelajarannya di kampus gimana, terus lingkungan bersama teman-teman gimana gitu, atau lingkungan belajarnya
seambisius apa sih gitu kan. Biasanya anak-anak teknik atau anak-anak MIPA kan terkenalnya sangat pintar gitu ya. Kayak ini gimana? Kalau di aku tuh sering kemarin ada yang nanya itu banyak nggak sih belajar fisikanya kayak itu. Iya benar, kita banyak banget belajar fisika, tapi tenang, itu cuman kelistrikannya aja. Dan iya, jurusan teknologi listrik itu bukan jurusan yang mudah untuk dijalanin. Jadi jangan terlena sama hal-hal yang nggak penting kayak gitu. Fokus deh belajar, fokuslah mengembangkan diri. Terus kayak lingkungan tempatku kuliah itu, jujur aku punya teman-teman yang santai banget gitu. Jadi tugas tetap kelar, tapi kayak nggak ngerasa ada beban juga kayak gitu. Terus kalau misalnya di tempatku kayak tugas-tugas, praktikum dan lain-lain, kita punya senior yang mau bantuin kita. Tahu kan kalau misalnya teknik itu terkenal solid gitu kan. Jadi jangan pernah ngerasa sendiri sih, bakal ada teman senior dan orang-orang yang bakal mau bantuin kamu. Jadi kalau teman-teman nih maba-maba yang memang lagi kesulitan, jangan pernah gengsi atau takut atau apa untuk meminta bantuan dari siapapun gitu ya, baik hati maupun teman-temannya gitu kan ya Kak ya? Iya betul. Nah ini nih Kak, untuk rencana dan harapan Kakak setelah lulus, mau apa nih Kak? Mau lanjut studi kah atau mau kerja dulu atau gimana? Kalau setelah lulus, aku insya Allah pengen kerja dulu, pengen coba bagaimana sih sebenarnya penerapan dari ilmu yang udah didapat di perkuliahan. Meskipun aku sering dengar apa yang kamu dapat di perkuliahan itu belum tentu itu yang akan kamu kerjakan di dunia kerja. Jadi aku pengen nambah pengalaman dulu sih, kerja itu seperti apa. Mungkin setelah itu baru deh bakal lanjut studi lagi. Oke, semoga dilancarkan ya Kak ya rencananya dan harapannya. Juga akademiknya supaya lulusnya juga di waktu yang tepat dan tepat waktu gitu ya Kak ya. Amin. 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 Nah ini nih Kak ada yang aku penasaran sih kalau misalnya lulus nanti, kalau D3 teknik listrik ini gelarnya apa ya? AMD teknik. AMD, oh, AMD teknik, oke. Masih ada ini nggak Kak, hal-hal yang mau disampaikan gitu buat sama Mbak yang adik-adik masih SMA nih, kan kayaknya masuk teknik di UGM tuh wow banget gitu ya. Nah gimana caranya ngasih tips and trick supaya keterima gitu Kak di UGM, apalagi di jurusan teknik listrik itu, teknologi listrik. Yang pertama, yang pasti rajin aja sih belajar, karena tanpa belajar pasti nggak bisa lah kayak gitu. Terus yang kedua, jangan terlalu ambisius lah sama kuliah kayak gitu. Jangan sampai lupa kalau kalian tuh juga harus punya me time, punya waktu untuk main kayak gitu. Karena nanti ketika kuliah hal-hal kayak gitu tuh bakal susah didapat kayak gitu. Jadi menurut aku, kamu boleh belajar dengan giat atau untuk meraih impianmu, tapi jangan lupa untuk have fun juga. Itu penting ya teman-teman, tapi have fun-nya jangan kebanyakan gitu. Kebanyakan. Biasanya yang salah have fun-nya masih kebanyakan. Ya benar. Iya. Benar, oke. Ini nih Kak, ada yang mau Kakak sampaikan lagi nggak nih ke teman-teman yang udah gabung sama kita di live ini, juga nanti ke teman-teman yang nanti nonton kita di feed gitu Kak? Pertama aku mau ngucapin makasih banget buat yang udah join. Maaf juga tadi ada sedikit gangguan. Terus nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang lebih lanjut, bisa di DM aja ke aku langsung. Makasih juga buat Ifit Kuliah yang udah ngasih kesempatan aku jadi pembicara bahas tentang jurusanku sendiri. Mungkin kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Oke. Kami tunggu ya Kak ya, kami admin Ifit Kuliah menunggu sharing Kakak menulis artikel dan di-upload di kita gitu ya Kak ya, tentang pengalaman-pengalaman kuliahnya atau tentang organisasi selama di kampus gitu ya Kak. Terima kasih Kakak sudah mau meluangkan waktunya sama kita di sini. Ya, pokoknya makasih Kak. Ya, sama-sama. Sama-sama. Assalamualaikum.